sebagai warga, sebagai anak dari orang tua, sebagai warga Ersa, ora iso dukun ning dukun. Aja rumah sedulur. Biasa seperti kawan-kawan lah. Teman bisa belajar dari situ. Ada kawannya sama rumah sedulur bisa hebat, silahkan. Enggak enak om, sing hebat juga Gusti Allah. Artinya orang yang ibaratnya sudah tinggi, berarti ya ilmunya memang sudah tinggi. Gitu. Sudah bisa ini juga. Itu kalau kita masih seperti ini, ya udah. Kita yang transparan aja. Tidak merasa besar hati, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa lebih bisa dari kawan-kawan. Lakukan apa yang menjadi Ridwan Eksata. Nanti salah satunya itu tadi. Gak usah takut, yang macam tidak usah takut. Tidak bisa lebih, tidak bisa transparan, maksudnya gimana contohnya Mas? Contoh kehidupannya mungkin sebetulnya nggak ada yang nggak paham ini dengan bahasa tinggi seperti itu. Apa bahasa tinggi gimana Mas? Yang deh Mas. Bahasa sejajar Mas. Transparan itu sama dengan kawan-kawan aja. Tidak, begini, ada gini. Ajarkan di atas kawan-kawan yang jelas itu. Kalau kita sama warga, ya kita seperti ini. Duduk sama orang, berdiri sama tinggi. Terus kita mendempati kawan-kawan warga yang di atas kita, pelatih kita, warga di atas kita. Ya memang dia kakak kita, walaupun usianya lebih muda, kakak leting maksudnya. Mau. Terus kita bisa melihat kawan-kawan kita yang lebih tua, di lingkungan yang lebih tua. Jadi ucapan harus kita jaga. Ojo gampang nasihati. Karo sedulur sampean. Karo adik-adik sih monggo nasihati. Tapi dengan orang-orang di atas sampean. Kita nggak telepos liro, gawe unggah-ungguh sopan dandan siapa dia, kan itu. Dia tuh kakak saya, kakak leting saya, atau dia orang tua saya, itu paman kita, walaupun bukan orang ya di luar. Takutnya itu langsung pol-polan gimana kabeh. Ya. Ayam putih itu kalau memang dipakai nantinya kalau enggak ada yang menasihati, enggak ada yang membimbing, jadi dia rumoso tinggi, enggak tahu siapa yang dihadapannya dinasihati, baik itu wong tua EDW. Itu intinya di situ. Jadi kita harus bisa andap asor, lemah lembut. Tempat kita itu di mana kalau duduk dengan orang tua, walaupun dia bukan orang tua kandung kita, Pak D, paman, kalau kita masih di bawahnya, jangan gampang nasihati lah. Belum tentu dia itu di bawah kita kalau orang lebih tua. Intinya seperti itu. Tapi maaf ya Mas, Ya. kalau ada warga di atas kita, maksudnya maaf, ibaratnya dia itu kayak sok-sokan ini, tapi kan kadang kita ya biasa ini, cuma kan kalau sok-sokannya kayak gimana terlalu ini kan kadang kita kan juga ngerasa tentang ini apa gimana gitu. Kadang tuh kayak gitu. Nah, itu boleh juga kalau memang kita mengingatkan aja, mengingatkan. Ya kalau kita sama warga ibaratnya masih yang saya katakan tadi, walaupun kakak leting adiknya, kalau dia biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah melewati, mungkin kita tahu dia itu lewat batas kok seperti ini,
Kalau masih sejajar, masih nggak apa-apa dibilangin. Artinya kan berjuang bareng-bareng, apalagi nganen didik manusia yang berbudi atau benar salah. Ketika kawan saudara kita keliru, ya kita ingatkan gitu. Artinya kalau ibaratnya kayak kita orang, saya duduk dengan Mas Mul langsung tak bilang itu begini Mas, gini tak nasihati, itu gak pas. Namanya apa yang ngarani gini, ngelunjak enggak nentuin tepat. Wong tua kok dinasihati. Walaupun kalau Mas Mul ngomong salah, ya kita ngomong sewajarnya, tapi nggak bisa nasihati. Kita tetap ngenggoni yang sorry. Saya nggak berani sama Mas Mul. Kita ngobrol, ada sesuatu yang pas, ya kita begini Mas. Artinya kita nasihati. Biasa sama Mas Mul sama Mas Keman. Ya saya walaupun nggak pakai ayam putih, saya pernah nasihati Mas Keman. Ketika Mas Keman sakit kemarin, stroke, saya juga pernah stroke. Nasihat saya buat kesembuhan dia, loh maksudnya menyemangati dia, bukan saya menasihat sampai ini harus gini Mas, sampai kelakuan gini, enggak. Kalau saya ketemu Mas Keman, sharing tapi masalah penyakit, karena saya mengalaminya. Saya nggak mau Mas Keman seperti terus. Saya pengennya Mas Keman seperti saya, sembuh, bisa tugas kembali, kumpul dengan kawan-kawan, saudara-saudara, kan seperti itu. Jadi saya menasihati Mas Keman, namanya orang sakit yang seperti ini Mas, itu ini kudu nesu, kan pegel, nyeluk, ibaratnya nyeluk mama sekali, 2 kali itu belum datang, itu dua kalau pegel Mas aku. Tapi kita tahu mamanya neng buri kayak kerjaan masih ada ngono. Tangannya put. Oh lo Mas, bapak iku kiri nyeluk aku cek nganu cek benaknya apa nu tak rampung dhisik aku pengen wis. Sudah. Iku Mas, saya enggak oleh ngono kuwi. Penyakitnya sampean teko kuwi itu harus sampean tangkal itu. Sampean jaga itu, sampean harus sabar tenan aku. Penyakit itu harus berarti sabar betul aku. Ya hampir lo masih, saya bisa ngomong seperti itu karena saya sudah mengalaminya dan sekarang saya berdiri tegak bisa ngindai sampean penyakitnya podo aku. Sampai Mas kemana tak kon landasan, tak kongkon nganu, gue mau harus itu Mas. Aku ora iso lo Mas ya. Panggarama tuh, saya juga nggak keluar tapi saya nggak patah semangat. Setiap hari sarang sana sampai bisa keluar tenaganya itu baru sembuh Mas aku. 3 bulan Mas aku. Dari awal aku. Langsung saya inisiatif seperti ini, terus saya lakukan terus itu. 3 bulan saya normal. Kawan-kawan yang keras itu ke rumah dulu. Itu obatnya nendi kan. Ya aku gorengnya Pak Budi aku. Alhamdulillah aku kono. Jadi sehat aku ya balik sehat ngopo dirawat aku kono. Aku kepleh aku kono. Nah, obat saya nggak di sana, saya urut sama bekam, buang darah kotor. Kalau saya sudah habis maghriban, saya di sholat nggak ada, istri saya juga nggak masuk kamar saya. Sholatan saya udah sampai misa. Ya pegel asli nih, untuk aku panggar renek, tapi nggak bosan-bosannya. Ketika pagi ya sembuh dikuyi wong borak rasa sakit tetap. Namanya terapi tidak harus di tempat orang yang bisa terapi. Saya juga terapi. Saya genggam kayu, Mas Mian, saya jalan, saya gebukin di batu-batu itu, dek, getar semua tuh. Itu namanya saraf mati. Gimana cara hidup darah bisa mengalir lagi. Tetap pagi udah sampai sana jalan, tak, pinggir jalan ya ada kayu, pukul terus. Gitu. Saya cuma terapi seperti itu, nggak ke dokter tanaman, bekam itu cuma. Jadi dokter. Tapi alhamdulillah 3 bulan. Prinsipnya seperti itu. Saya lo bisa. Kenapa nggak saya gunakan? Karena olahraga, saya itu olahraga, badannya biar sehat. Kan? Ketika gerak kita olahraga, tapi ketika kita meditasi, pengolahan batin, insya Allah kita
ketika kita nafas darah akan berhenti, ketika lepasnya darah akan banjir mengalir dengan derasnya. Nah, ketika mengalir deras itu saraf yang tidak kealiran darah, insya Allah kan begitu derasnya kita tambah maju, tambah maju, tambah. Itu ketemu saya di situ. Ketika sudah pol bisa darah itu sudah mengalir kembali, kenapa nggak jadi kuat lagi kan? Intinya itu. Dan saya nggak pernah takut, pernapasan jam berapa saya nggak pernah takut. Kita yakin aja. Seperti saya warga baru, saya pernapasan jarang di dalam rumah, karena saya tidurnya di musola. Jam 12 siap-siap. Di sekolahan ini maghrib sebelah sana pring-pring. Di bawah pring Dasrowo. Ndak ada gendrun sing demek. Ndak ada demit apa sing nyenggol nyedek oleh nek. Mboten enten masyarakat sing ngunangi. Ndak ada. Saya bertiga. Rumahnya 1, 2, 3. Saya paling sana sendiri tidurnya di musola. Saya pernapasan dulu pas di Bekasi itu masih siswa masih ya pernapasan dan merinding sini tuh rasanya panas ini, kayak di belakangnya ada saraf jalan sana muter sini lagi cuma ya gitu. Makanya terus kata kaki sana terus aja terus. Habis itu langsung saya tuh kayak gerak-gerak sendiri kayak gitu itu. Makanya saya tuh takutnya tuh sebenarnya di pikiran saya takutnya nggak kuatnya kayak gitu tuh, kalau nggak ada yang dampingin apa gimana gitu. Waktu di Bekasi sama sudah di situ ya, sudah di Serang Banten itu. Udah saya mah sebelum ikut ini udah di sini. Belum ikut ini dari pokoknya saya lulus sekolah itu pokoknya pas pergi merantau itu kan saya mikirnya merantau ya ada buat bekal lah gitu. Makanya percaya nggak percaya dulu ya, bukannya ini mas apa sombong apa gimana ini. Dulu saya itu kan dikeroyok orang Lampung 8 orang itu ya alhamdulillah nggak apa-apa, maksudnya nggak ada yang bawain karena saya sempat ya habis dari sana tiba-tiba langsung kejadian kayak gitu ya sama Amit apa kayak kemarin pengesahan, habis pengesahan itu kejadian juga kayak gitu. Yakinin aja, itu nggak hilang dari badan kamu, nggak apa, penting kamu udah yakin lah, udah yakin bukan sampean yang dikalikan dan itu yang manut sampean. Cuma kan ada yang bilang orang ini ininya jelek ini kayak gitu, yang negatif ini. Makanya saya bingung yang mana yang harus gitu. Ya itu tadi sudah masuk di dalam tubuh. Itu bukan mengendalikan sampean yang mengendalikan dia. Sampean punya itu pasti punya emosi tinggi, pasti itu. Perasaan besar hati ketika jalan ada yang saya berani gitu, pasti ada itu. Tapi sekarang kayak apa kerasa gimana itu, cuma kadang kalau udah kayak emosi ya udah bodoh amat kayaknya kayak gitu. Coba muda mas bisa. Aman bimbang. Iya bimbang. Mamang nggak kata orang. Apa sing iki? Mamang. Sing iki apa sing iki ditasokne dadi siji. Nah, yang sudah dibantu satukan ke sama sih untuk KRKS itu tadi. Enak mungkin. Nggak apa-apa deh. Salah satunya itu tadi. Orangnya saya cuma itu kok. Yang lain apalagi nggak ada, tinggal 2 kilo pernapasan, cuma itu. Tinggal 2 itu pernapasan juga, nggak ada yang gini-gini. Kalau ada yang gini-gini ya mungkin mantra ada dia. Mungkin disuruh ngamalkan ini wirid, mungkin tapi karena saya belum belajar di situ ya cuma menebak aja. Tapi salah satunya pernapasan, tetap pernapasan. Nggak usah dibikin pusing sama ayam putih, sudah jodoh saya. Jadi saya harus menjadi orang yang baik gitu aja. Harus yang suci, saya jadi orang yang suci. Nanti suatu saat kalau memang sampai nutrahnya itu menjadi orang tua, maksudnya menjadi orang tua yang dimintain tolong sama
kawan-kawan atau mungkin masyarakat itu akan datang sendiri itu kalau sudah tua. Tapi salah satunya dari sekarang sama ya harus berusaha seperti itu. Ritual-ritual esanya itu kondang apa nggak menyangka kemungkinan gitu loh, kemungkinan. Sampai ya ngerti hari kelahirannya sama. mau nih orang roh mas semenjak milu SHI baru tadi nih minggu paling mau nih raro aku tinopo Lu mau keras tau iki. bisa bilang yang ngono tadi. Minggu paling pas nontonnya gitu ya. Keras kabeh minggu karo paling keras kabeh. Terus angger karo mamaku kan kadang angger nganu yo lembut kadang angger kasar yo omongnya wis intinya dikurangi daging wedus kan gak darah tinggi. Kalau kita udah tahu kalau tingkat sudah seperti itu sudah seperti ya kita cuma apa karek ngelakoni wae. Sekarang harus begini. Kalau saya memang kaku karo bapak karo mama sekarang ya kita sudah belajar ya kita kurangi. Sekarang gini loh. Ketika kita masih punya itu manfaatnya sebaik-baiknya. Nanti ketika sudah kehilangan itu, Masya Allah, betul itu. Karena saya dulu ya iya, memang saya ngabdi sama ibu saya, tapi ya cuma saya kasar, omongan saya orang kasar. Kalau mau ngunu ya lawan. Tapi saya ketika mau jadi warga itu baru saya mulai terbukanya ketika saya mau jadi warga. Mulai sadar ibu memang luar biasa. Tapi tetap saja di warga itu tetap sama ibu kadang masih diomong itu masih ngomel masih nganu. Karena apa? Ketika saya berhari-hari berminggu-minggu saya cari ayam itu, saya nggak pernah dapat. Setiap ada ayam bangkok, ayam bagus itu liar, saya datang. Itu bukan bapaknya, pasti cewek. Yang nemonin saya pasti cewek. Terus panggilin bapaknya, gak boleh. Berapa kali seperti itu. Ketika saya pulang dari, kalau pagi saya melaksanakan tugas saya, ya ke ladang sama ngarit. Udah, kalau jam 10 saya sudah pergi cari ayam. Itu berhari-hari nggak dapat. Ketika saya pulang itu jam 5, kelihatan capek, udah kerja, pulang luyur gak entuk nyepeda, gak entuk pitik. Ibu saya coba tanya, bos yo kondi lo mendino nguyur ae ya. Boleh ayam mbok ra entuk-entuk uang. Beliau bilang apa? Mangka neto. Nek arepmu tuh pamit karo mboke. Bahasa itu tok. Oh iya, aku lek metu sepeda jalan tuh gak sepeda mangkat dolan. Boleh. Itu baru kerasa. Besoknya saya mau berangkat. Mbok, aku arep metu golek ayam dongakne. Ya tak dongakne. Berangkat gak belok-belok langsung lewat pasar sampai Braja Indah. Sampai Braja Indah, ledeng itu turun, maju sekitar 100 meter, 200 meter, sudah dipapak dengan ayam. Ayam itu manggil saya. Saya ketemunya di situ. Setelah saya dapat tuh, berarti ayam itu manggil saya. Dia cuma turuk. Turuknya bagus. Tak dengerin, keluruk lagi sampai 3 kali. Belok saya. Ayamnya lari ke belakang rumah. Terus tak celuk. Assalamualaikum. Pak, keluar kayak lagi. Mbak, ini kenapa ayam ini jenengan? Mungkin mas, bapak sama nenek. Enten diceluk bapak. Itulah menjadi jodoh saya. Ayam itu. Saya pamit sekali langsung dapat. Berhari-hari nggak pernah pamit nggak dapat. Ternyata benar itu. Nah, habis itu ya alhamdulillah saya betul sayang sama ibu saya.
Walaupun saya selama masih bujang itu saya, walaupun sudah jadi warga, kadang kalau dibilang yang masih bantah, karena saya tulang punggungnya orang tua keluarga. Waktu itu ada adik, kalau ada adik, kakak saya udah pergi semua, saya tulang punggungnya, bapak sakit-sakitan, ibu saya juga sakit-sakitan. Tapi perasaan saya capek kalau saya diomongin gini-gini, ya pasti saya bantah. Karena saya nasihatin adik-adik saya, kadang namanya adik, dinasihati seperti itu kita emosi kan. Ibu saya bilang, adik saya, jadi sana ya. Gitu. Paham din, paham aku. Tahu. Jadi kodam yang ada sampean datang itu ya sampean satukan karo sampean, jangan sampean ikut dia gitu. Kalau memang sampean butuh kan panggil, mangkat. Kalau nggak butuh ya udah. Saya loh Piye lebih nyeluk sempurna karo nganu, arawamu lo sempurna aku. Iya apa orang? Oh daerah kita denah ganteng. Nah, kembalikan karena Tuhan yang Maha Kuasa. Ngeper lah, wala quwata illa billah lagi. Aman. Oh, no. apa bahasanya kalau anak muda ngeper. Wah, Ojo wedi ning anu. Warek napas-napasnya dhewe wedi. Justru dia ganggu sampean karena nek sampean napas dia gak kuat masuk. Ojo sampai kuwi. Jangan sampean wis nikmat, enjoy betul-betul enjoy menikmati itu. Bahkan dia mungkin akan kabur sendirinya. Oh, no. Aku tahu di Cipejang tuh di mana nih. Wong isa dukun. Saya bayi dukun. Ono kuwi jarene tapi. Aku juga ngerti kok bayi dukun piye lek dukun apa ono. Dari Mas Mul ya di ngono kuwi ya. Wong saya para umpan ke cuma pas balik di ini kayak ngono. Aduh iki.